Bentar. Ini saya ambil dari YouTube ya Bapak Ibu. Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia rayalah. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia rayalah. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Negeri ini. Bentar Pak, sinyalnya ini. Wifi-nya. Ntar kita ulang lagi ya. Jadi internetnya unstable. Gak ada internet. Allahumma sholli Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia rayalah. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, Indonesia jayalah, Indonesia rayalah. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. UUD 45 falsafah Pancasila. UUD 45 falsafah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, asas negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, asas negara kita. UUD 45 falsafah Pancasila. UUD 45 falsafah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, asas negara kita. Bhinneka Tunggal Ika, asas negara kita. Pulihlah lebih cepat, bangkitlah lebih kuat. Pulihlah lebih cepat, bangkitlah lebih kuat. Hiduplah bermartabat, terhormat berdaulat. Hiduplah bermartabat, terhormat berdaulat. Pulihlah lebih cepat, bangkitlah lebih kuat. Pulihlah lebih cepat, bangkitlah lebih kuat. Hiduplah bermartabat, terhormat berdaulat.
bersama kita bisa, bersama kita bina, bersama kita bisa menggapai cita-cita Ahlus Shafa wal Wafa, menggapai cita-cita Ahlus Shafa wal Wafa. Bersama kita bina, bersama kita bisa, bersama kita bina, bersama kita bisa menggapai cita-cita Ahlus Shafa wal Wafa, menggapai cita-cita Ahlus Shafa wal Wafa. Terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, terhormat dalam adab, terbijak dalam sikap, terhormat dalam adab, terbijak dalam sikap. Terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, terdepan dalam ilmu, terpuji dalam laku, terhormat dalam adab, terbijak dalam sikap, terhormat dalam adab, terbijak dalam sikap. Mari maju bersama, mari sukses semua. Mari maju bersama, mari sukses semua. Murid-murid As-Shafa bahagia selamanya. Murid-murid As-Shafa bahagia selamanya. Mari maju bersama, mari sukses semua. Mari maju bersama, mari sukses semua. Murid-murid As-Shafa bahagia selamanya. Murid-murid As-Shafa bahagia selamanya. Berkat rahmat yang kuasa Indonesia merdeka. Berkat rahmat yang kuasa Indonesia merdeka. 17 Agustus di tahun 45, 17 Agustus di tahun 45. Berkat rahmat yang kuasa Indonesia merdeka. Berkat rahmat yang kuasa Indonesia merdeka. 17 Agustus di tahun 45, 17 Agustus di tahun 45. Bahagia sengsara itu pilihan kita. Bahagia sengsara itu pilihan kita. Rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia. Rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia. Bahagia sengsara itu pilihan kita. Bahagia sengsara itu pilihan kita. Rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia. Rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia. Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah, Allah Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merdeka atau mati, mati atau merdeka. Merdeka atau mati, mati atau merdeka. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Merdeka atau mati, mati atau merdeka. Merdeka atau mati, mati atau merdeka. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Huwa 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 huwa
لا إله إلا هو محمد رسوله لا إله إلا هو محمد رسوله هو 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 لا إله إلا هو محمد رسوله لا إله إلا هو محمد رسوله. Ya, itulah tadi lagu Indonesia Jaya yang mana liriknya diciptakan oleh Gus Misam sendiri. Dan tema pada malam hari ini terinspirasi dari bait yang terakhir tadi ya, Merdeka atau Mati. Baik, kita akan menginjak langsung ke sesi jagongan kita pada malam hari ini, diskusi serius tapi santai, dan akan dibantu oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu dengan Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Ulan. Ya, silakan kepada Mbak Nana untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Rahayu. Salam semua saudara. Pada malam hari ini, saya Nana yang akan memandu acara jagongan online kita pada malam hari ini. Yang mana pada malam hari ini mengambil tema Merdeka yang akan disampaikan oleh narasumber atau pembicara jagongan online kita pada malam hari ini, yaitu Kyai Haji Muhammad Nizam Asofa. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Ahli Songo Walafa, sekaligus pencipta dan pelantun syair pantun. Yang mana mungkin Bapak Ibu yang selalu bergabung sudah. Di sini saya lihat ada beberapa peserta atau partisipan baru mungkin belum kenal dengan pembicara kita pada malam hari ini. Jadi saya ulang lagi. Ini kita masih dalam suasana euforia kemerdekaan, merayakan kemerdekaan RI yang ke-79, yang mana tema yang diusung pada tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini suatu tema yang luar biasa sekali, yang tentunya punya makna yang dalam, begitu pula dengan tema atau materi pada malam hari ini, Merdeka. Seperti apa makna merdeka, bagaimana meraih kemerdekaan, apakah ini sebuah pilihan atau keputusan atau jalan yang kita tempuh untuk meraih kemerdekaan. Kita akan dengarkan bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Kiai Haji Muhammad Nizam Asofa, Gus Nizam, waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wati Tongtien, Rahayu, salam Bagas Waras, salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di malam yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, yang istiqomah pertemuan Zoom di setiap hari Senin pukul 19.17 hingga 21.17. Di kesempatan kali ini, giliran tokoh rohaniawan Islam mengambil tema Merdeka atau Mati. Kata merdeka adalah merdeka berarti terbebas dari belenggu penjajahan dalam arti luas. Kita tahu bahwa sesungguhnya kita terlahir
dalam keadaan merdeka. Kemudian kita terjajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Maka sejak kecil kemerdekaan kita itu ditentukan oleh kedua orang tua. Sungguh beruntung yang dikaruniai kedua orang tua yang bijak sehingga menjaga kemerdekaan anaknya hingga akil baligh, hingga kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Atau kalau belum juga mimpi basah atau keluar haid, usia 15 tahun. Siapa saja yang sudah berusia 15 tahun sama dengan akalnya sudah sempurna untuk kemudian menentukan pilihannya sendiri. Setelah dikawal oleh kedua orang tua, menjaga kemerdekaan jiwanya, kemerdekaan dirinya dari segala belenggu yang menjajah. Mulai dari belenggu hawa nafsunya atau hasrat rendahnya, kedirian rendah, keinginan rendah, kemauan rendah, dan semisalnya, dan dari penjajahan lingkungan terkecil, yaitu keluarga kecilnya sendiri, dari penjajahan lingkungan, pergaulan, dan pendidikan. Kesemuanya itu tanggung jawab kedua orang tua menjaga kemerdekaan jiwa si anak dari berbagai belenggu penjajahan yang dihadapinya. Setelah akil baligh atau berusia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, ia harus mulai menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah hidup, yang itu semua bisa menjadi penjajah atas dirinya yang harus berdaulat dan menjaga kemerdekaannya hingga merayakannya. Dari tinjauan perspektif Islam Sufi, musuh yang paling utama adalah di dalam diri. Maka kalau ada masalah, jangan keluar diri, jangan mencari jalan keluar. Karena bukan di luar masalahnya. Carilah jalan ke dalam. Kalau mencari jalan keluar, tidak akan ketemu. Sebab sumber masalah bukan keluar, tapi ke dalam. Hendaknya mencari jalan ke dalam diri. Mencari jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Nah, musuh utama setiap insan adalah ananiyah iblisiyahnya, keakuan iblisnya, yaitu egosentris. Barang siapa yang belum menang melawan akunya sendiri, ya sampai kapanpun ia terjajah. Sampai kapanpun ia belum merdeka. Itu musuh bebuyutan yang paling utama. Kemudian setelah itu musuhnya lagi adalah nafsu syaitania, jiwa kesetanan. Artinya jiwa yang ingin merusak diri, merusak lingkungan, merusak orang lain, dan sebagainya.
wala tulqu ba'aidikum ila tahlukah. Pesan Allah dalam kitab suci Al-Quran, Allah melarang dan janganlah kalian lemparkan diri kalian kepada jurang kehancuran. Artinya janganlah kalian ikuti ajakan setan yang pasti merusak diri. Itu musuh dalam diri kedua setelah ego, yaitu sifat tercela. Setelah itu kemudian nafsu bahaimiyah. Nafsu bahaimiyah adalah jiwa kebuasan yang beringas, buas, suka semaunya sendiri. Tak peduli orang lain sakit atau orang lain rugi atau orang lain terbebani dan semisalnya. Setelah itu penjajah berikutnya adalah nafsu hayawaniyah, jiwa kebinatangan. Jiwa kebinatangan ini sifat rakus, pelit, tidak peduli terhadap, tidak peduli orang lain. Yang penting dirinya enak, yang penting dirinya kenyang. Dan tidak mau memikirkan yang dipikirkan orang lain. Apalagi merasakan yang dirasakan orang lain. Setelah itu, musuh berikutnya adalah jiwa basyariah, yaitu jiwa kemanusiaan umum yang tidak atau belum adil dan beradab. Jiwa yang belum terdidik, belum terbimbing dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. 5 tadi itulah penjajah kita di dalam diri yang akan berhubungan erat dengan penjajah luar diri. Penjajah luar diri, yaitu kita akan bertemu dengan orang atau makhluk yang egosentris, yang maunya ingin menang sendiri, yang merasa paling benar sendiri, yang memandang dirinya lah yang paling baik, dan semisal itu. Nah, menghadapi penjajah luar diri yang seperti itu, jika kita belum merdeka dari musuh utama kita yang di dalam diri, kita tidak akan bisa menang atau tidak bisa bertahan menghadapi luar diri dari berbagai makhluk yang inginnya menindas kita, inginnya mengalahkan kita. Kemudian kita akan berhadapan dengan makhluk luar diri yang intinya ingin merusak kita. Ini penjajah luar diri yang merusak ketenangan kita, kedamaian kita, ketentraman kita, ya kemerdekaan kita, kebebasan kita berpikir, kebebasan kita beraktivitas, dan semisalnya. Ini juga begitu jika musuh dalam diri yaitu nafsu syaitoniyah belum kita taklukkan, kita tidak akan bisa melawan penjajah luar diri yang sifatnya ya sifat syaitoniyah itu, yang inginnya merusak, inginnya tidak memperbaiki, iri meri dengan pencapaian kita, dengan
hasil usaha kita, semangat belajar kita, prestasi kita, dan sebagainya, mereka ada di dekat kita. Termasuk juga pasangan kita ketika kondisinya kurang tenang, kurang baik, itu juga saat itu menjadi musuh kita. Termasuk juga anak kita yang belum memahami atau mengerti tentang kita, karena memang belum menjadi orang tua. Dan yang semisal itu, maka penjajah yang paling utama yang menjajah kita, iblis. Sifat iblis itu, itulah gambaran dari penjajah negeri kita yang bernama Belanda, yang menjajah kita selama 300 tahun lamanya. Berapa generasi itu? Kalau tiap orang 50 aja, berarti 6 generasi. Selama 6 generasi kita dijajah oleh bangsa lain. Kita belum merdeka dari penjajahan Belanda saat itu. Itu gambaran memang berat melawan penjajah Belanda. Penjajah Belanda dalam hal ini, dalam diri kita adalah ananiah kita, ego kita. Maka jangan harap di penjajah kedua, yaitu iblisiah, bisa menang. Jika yang pertama belum, yang kedua apalagi, yang ketiga ya lebih berat lagi, yang keempat begitu juga, yang kelima iya. Karena semuanya bermuara kepada ego. Maka sesungguhnya setiap insan tidaklah dijajah oleh dirinya sendiri, secara hakikatnya begitu. Dan tidaklah ada penolong selain Tuhannya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah berharap pertolongan dari selain Allah, karena sungguh selain Allah tidaklah menolong dalam arti hakiki. Kalaupun membantu atau apa, itu biasanya pamrih, ada maunya, minta imbalan dalam semisalnya. Namun di kenyataan hidup yang tidak bisa tidak, kita akan menghadapi banyak masalah, banyak persoalan. Kita harus bisa mengatasi semuanya itu dengan bijak dan menyelesaikannya dengan baik satu persatu, hingga kita benar-benar merdeka dalam arti ya tidak terganggu lagi oleh berbagai gangguan yang ada, tidak tertekan oleh tekanan-tekanan yang menekan kita, tidak terusik oleh apa saja yang mengusik kita, dan tidak sakit oleh apa atau siapa saja yang baik sengaja maupun tidak menyakiti kita. Itulah arti merdeka secara hakiki, karena memang jiwa kita sungguh telah berjiwa ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah berjiwa ketuhanan, ya makhluk apapun tidak bisa menjajah. Masa iya Tuhan dijajah? Begitupun insan kamil yang jiwanya itu sudah berjiwa ketuhanan, bukan berjiwa kemanusiaan, apalagi berjiwa keiblisan, kesetanan, kebuasan, kebinatangan. Tapi manusia yang berjiwa ketuhanan dan berakhlak kenabian.
berperilaku kenabian. Manusianya berkemanusiaan yang sifatnya adil dan beradab. Yang sudah tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak ingin menang sendiri, tidak merasa paling benar, dan tidak yang lain. Jadilah merdeka dalam arti lahir dan batin. Secara lahir, bijak, bijaksana. Secara batin, bijaksini. Orang yang bijaksini, ia akan bijaksana. Bijaksana itu luar diri. Kalau bijaksini, itu dalam diri. Nah, itulah makna merdeka. Dalam arti hakiki adalah orang yang bijaksini dan bijaksana. Orang yang damai sini dan damai sana. Orang yang menikmati kehidupan dalam diri, juga kehidupan luar diri. Itulah makna merdeka yang sesungguhnya. Dan arti mati adalah matinya hati nurani, mati maknawi, dan mati lafzi. Itu kalau mati menurut anak kecil ya mati tak bernafas, kemudian dikubur. Segera dikubur biar tak menjadi bocah. Tapi kalau mati maknawi, artinya hidup tubuhnya, hidup jasmaninya, tapi ruhaninya mati. Hidup jasadnya, tapi ruhnya tidak hidup. Hidup luar dirinya, tapi dalam dirinya mati. Nah, itu kalau dari tasawuf ada mati papat, mati merah, mati putih, mati hijau, mati hitam. Tidak akan merdeka kalau belum mati merah. Mati merah adalah matinya amarah. Suka marah-marah, emosi negatif. Itu harus itu penjajah. Nah, di antara penjajah kita adalah berbaju merah, yaitu api yang menguasai diri kita, yaitu iblisiah sekaligus syaitoniah di situ. Kita harus mati merah, yaitu matinya sifat amarah atau sifat benci, sifat yang tidak suka, tidak bersyukur. Kemudian mati putih. Mati putih artinya mati mutih. Kalau Jawa ini mutih. Itu mati berai. Mati berhias diri luar berlebihan. Berai wajah, berai kendaraan, berai rumah, berai pangkat, berai yang lain. Itu harus dimatikan. Itu semua juga penjajah. Kalau kita muraqabahnya, merasa diawasinya itu oleh manusia saja, kita akan dijajah oleh
keputihan yang harus kita matikan. Yaitu kita akan nggak enak, kita akan begini begitu, karena sensor pengawasan kita itu ke makhluk aja. Maka kita menjadi sibuk berdandan luar diri, sibuk ke salon, sibuk make up, sibuk itu karena terlalu merasakan diawasi oleh makhluk, khususnya manusia. Itu harus dimatikan. Cukuplah digantikan muraqabatul haq, merasakan pengawasan al-haq atau pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan terjajah oleh berai-berai yang umumnya menjadi sulit sendiri geraknya, aktivitasnya. Karena kalau misalnya kalau nggak berbaju merek, nggak enak ketemu siapa, atau kalau mobilnya nggak bagus, nah itu juga terjajah namanya. Terjajah oleh apa ya? Terjajah oleh kemanusiaannya yang ingin tampil perfect, ingin tampil sempurna, padahal kita tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita harus mengalahkan penjajah kehijauan, hijau, mati hijau. Mati hijau itu yaitu kita ingin menundukkan orang lain. Kita ingin mengalahkan orang lain. Padahal kita tidak boleh. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan orang lain sebelum kita mampu mengalahkan diri sendiri. Kita tidak bisa menguasai orang lain sebelum kita bisa menguasai diri sendiri. Nah, rasa ingin menguasai orang lain, menundukkan orang lain, atau menjadikan orang lain nurut ke kita, itu buta itu yang harus kita matikan. Itu gambarannya seperti Hulk yang buta hijau di kartun-kartun itu loh. Itu yang tubuhnya kekar hijau, itu apa itu buta hijau kita sendiri yang merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih kuat, merasa lebih pandai, lebih serba lebih, kemudian ingin menguasai orang lain, ingin seperti semisal itu, nah itu ulek itu harus itu penjajah yang harus kita kalahkan. Kita harus merdeka dari penjajahan ulekiyah yang ada pada diri kita masing-masing. Ulekiyah, kang bangsa ulek. Kemudian mati hitam. Mati hitam artinya menang dari penjajahan keakuan. Itu terakhir. Artinya sudah tidak menganggap dirinya lebih baik, tidak merasa lebih benar, tidak merasa paling-paling lah. Sudah nggak ada merasa paling-paling. Benar-benar merasakan kesetaraan. Kesetaraan gender, kesetaraan status, kesetaraan sosial, kesetaraan sembarang kalir. Di situ kalau sudah mampu melawan 4 musuh utama dalam diri,
ya barulah bisa disebut merdeka. Termasuk juga merdeka dari kebutuhan, bukan kebutuhan pokok, baik secara ilmu atau secara materi, baik materi maupun imateri. Setiap kita butuh materi cukup dan imateri cukup. Yang merasa belum cukup akan kebutuhan pokoknya, ya berarti masih belum merdeka, masih terjajah oleh kebutuhan pokok berupa materi dan imateri. Kebutuhan pokok imateri adalah ya santapan rohani, cahaya-cahaya ilahiyah, cahaya-cahaya hikmah, cahaya-cahaya ilmu, cahaya-cahaya peradaban dan semisalnya dan seterusnya. Itulah makna di bulan Agustus tanggal 17 tahun 45 negara kita secara kelompok, secara bangsa telah merdeka dari belenggu penjajah. Ada penjajah Belanda, ada penjajah Inggris, ada penjajah Jepang. Kalau penjajah Belanda itu penjajah yang sama sekali tidak ada rasa kasihannya. Semuanya diambil, nggak peduli. Kalau Inggris masih mengajari kita bagaimana agar hidup ini maju, tapi sebagian diambil manfaatnya, lumayan, nggak setega Belanda. Kemudian Jepang juga ada ajaran yang diajarkan, inginnya dijepangkan kita dulu. Namun karena Hiroshima Nagasaki dibom, semuanya kemudian ditarik dan nggak jadi. Itu semua berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia yang lemah dari segala sisinya, ya fisik, ya psikis, ya persenjataan dan sebagainya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdaulat dan menjadi bangsa yang terhormat. Hingga kini kehormatan dan kedaulatan bangsa kita semakin diakui oleh bangsa-bangsa lain, termasuk juga Timur Tengah. Yang dulunya bangsa kita banyak belajar ke sana, ini berbalik, mereka banyak yang belajar ke kita. Maka kita harus bersyukur setinggi-tingginya atas anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memerdekakan bangsa kita dari berbagai belenggu penjajahan. Namun kita harus terus mawas diri, jangan sampai terjajah oleh hal-hal yang sifatnya merusak kita, termasuk penjajahan handphone itu loh, penjajahan apa ini penjajahan internet, penjajahan hoak-hoak itu loh. Itu juga menjajah kita. Hoak-hoak itu adalah penjajah, itu setan itu. Setan itu merusak tanpa
memikirkan tanpa ada rasa kasihan sama sekali. Nah, untuk lebih jelas, lebih luas, dan lebih detail lagi, mari kita dialogkan materi kita merdeka atau mati malam ini dengan terbuka dan saling mengisi, saling menyempurnakan. Saya rasa itu saja sementara Mbak Nana. Untuk kemudian Buya mengajak diskusi lintas agama ini memaknai, menghayati arti hakiki dari merdeka atau mati. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nizam. Suatu pemaparan yang luar biasa yang menambah wawasan dan pemahaman kita tentang makna merdeka atau mati. Kita sudah mendengarkan bersama tentang pemaparan dari narasumber kita, baik makna secara luas atau secara umum maupun makna secara khusus dari perspektif Islam Sufi. Yang mana pemaparan yang kita dengar tadi hampir jarang kita temui dari pemaparan-pemaparan yang secara umum, sehingga kita tidak menyadari begitu dekatnya penjajahan yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Segala bentuk penjajahan atau belenggu-belenggu luar diri itu barometernya adalah diri kita sendiri. Mungkin nanti dari para penangkap atau tokoh agama akan bisa menambahi dan melengkapi sudut pandang agar supaya kita juga lebih luas lagi menerima pemaparan dan pemahaman atas tema yang sudah kita usung pada malam hari ini. Untuk berikutnya sesi penanggap oleh tokoh agama lintas iman pada malam hari ini. Untuk waktu yang pertama akan saya berikan kepada tokoh agama Buddha. Di sini saya lihat ada Bante Teja. Selamat malam, Bante. Selamat malam, good night, one an. Pripun Mbak Nana? Alhamdulillah, Bante. Bante Iya. posisi di mana nih, Bante? Saya posisi di Bali. Saya jadi orang Bali untuk sementara waktu ini. Oh. Indah. Tinggal di. Yeah. Suaranya nggak putus-putus ya, Bante? Oh gitu ya. Wah, kayak hatinya Mbak Nana. Sudah atau belum ya? Atau kita matikan? Sudah. Mohon maaf kalau mungkin kalau dimatikan kameranya lebih jelas. Ya. Tapi kurang semangat Bante kalau off cam itu. Ini memang sinyalnya jelek. Ya bagus. Nusa 2 kurang bagus. Coba di on cam kan lagi Bante, dicoba sekali lagi. Ya. Baik Bante, silakan Bante memberikan sudut pandang atau perspektif lain tentang tema pada malam hari ini, merdeka atau mati. Baik, terima kasih. Salam semua saudara, merdeka atau mati. Tapi harus merdeka. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih Gus Nizam yang sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa hari ini. Tentu siapapun yang dekat dengan Gus Nizam akan selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan yang luar biasa, sehingga menjadi insan-insan yang diperlukan untuk perubahan Indonesia supaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya sampai akhirnya Indonesia benar-benar jaya. Saya mengawali dari pembahasan tentang diri kita sendiri ya. Jadi gini,
kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak berpikir buruk. Kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak bertutur kata yang buruk. Kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak berperilaku buruk. Itu hak sepenuhnya orang lain. Tetapi kita bisa mencegah diri kita sendiri supaya tidak berpikir buruk, tidak bertutur kata buruk, dan tidak berperilaku buruk. Kondisinya sudah panas, kalau kemudian kita terpancing dan kemudian ikut mikir buruk, ngomong buruk, perilaku buruk, tentu akan semakin membara api yang panas itu. Maka karena itu, sepatutnya kita tidak melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Kalau kita mencari kedamaian, mencari kebahagiaan di luar diri kita, sampai dunia kiamat, sampai ketemu Nyi Amat, maka kita tidak akan pernah menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan yang kita cari-cari itu. Tapi dikala kita menyadari bahwa kedamaian itu, kebahagiaan itu bersumber pada diri setiap orang, maka apabila semua orang menyadari itu dan mengarahkan perhatiannya ke dalam diri sendiri untuk supaya berpikir jernih, bertutur kata yang bijak dan berperilaku yang baik, maka dia pasti akan menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan. Nah, karena itu, kalau di dalam perjalanan spiritual yang kami pernah alami berbagai refleksi saja, perumpamaan saja. Kehidupan saya ini atau kita semua lah, sama seperti hanya perumpamaannya itu dikala kita naik ring tinju. Kalau kita mungkin ring kehidupan gitu ya. Kita naik ring tinju. Halo Bante, ini sepertinya Bante tertentang kena signal. Halo, Bante belum bergabung. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan pendapat atau pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom chat atau raise hand. Jadi mungkin dari apa yang sudah kita dengar bersama, mungkin ada sudut pandang yang berbeda atau bahkan ada yang kurang jelas atau kurang detail pemahaman yang kita tangkap, bisa kita tanyakan lebih lanjut kepada narasumber. Jadi bisa dilakukan langsung raise hand atau bisa diketik di kolom chat agar supaya pemahaman yang kita dapat bisa optimal, tidak separuh-separuh. Mumpung kita malam ini ada sumber yang bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang khusus yang mana belum tentu bisa kita dapatkan di luar. Selamat malam Bante, apakah Bante sudah bergabung kembali? Sepertinya masih terpental ya Mbak Nana. Masih terpental. Ya,
Sambil menunggu mungkin bisa di skip dulu, kita pindah ke toko yang lain. Oke. Eh, baik, untuk sambil menunggu Bante Teja dari tokoh rohaniawan dari agama Buddha, saya akan beralihkan waktu untuk penanggap yang lain. Di sini saya lihat ada penanggap dari tokoh penghayat kepercayaan. Selamat malam Pak Oto, Raden Kanjeng Tumenggung Dr. Oto Bambang Wahyudi. Selamat malam. Malam, Rayu. Mbak Ayu, Bagas Baras, Pak Oto. Ini tokoh favorit saya, Bapak Ibu. Mana wajahnya Pak Oto? Biar yang baru-baru bergabung itu bisa kenal Pak Oto. Dan nggak kecelik nanti kalau pas ketemu langsung. Nah, ini Pak Oto. Aduh, mohon maaf, saya ketendang keluar Baik, lapangan. Bante Teja sudah bergabung kembali. Pak Oto, saya hold dulu ya. Pak Oto itu orang yang sabar sekali. Saya salut dengan kesabaran Pak Oto itu. Halo Bante. Aduh, mohon maaf, saya kena KO. Baik Bante, silakan dilanjutkan lagi. Iya, lagi ngomong KO-KOan, saya yang kena KO sendiri. Jadi diibaratkan kita itu di atas ring gitu, ring kehidupan atau ring tinju lah perumpamaannya. Kalau pikiran kita itu di luar ring, sedangkan musuh kita itu di dalam ring sudah berhadapan-hadapan, maka dengan akan sangat mudah kita akan di-KO oleh musuh kita. Ini terputus lagi nih Bante. Mungkin nggak apa-apa off cam dulu mungkin untuk Bante. So, ya, Iya, cam dulu aja Bante biar nggak nge-lag. ya, saya Ya, akan dulu ya. iya. Baik Bante. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu menyingkirkan, kita yang akan disingkirkan. Kalau kita tidak merdeka, maka kita akan dijajah. Kita akan dikuasai, kita akan diperbudak. Kalau dalam hal ini tentu kita diperbudak oleh hawa nafsu. Kita akan dikuasai, dicengkeram, diperbudak oleh hawa nafsu. Kalau kita mampu menyingkirkan mereka, maka kita akan mampu menjadi orang yang benar-benar merdeka. Nah, pilihannya kita yang mau disingkirkan oleh hawa nafsu itu, atau kita yang akan mau menyingkirkan mereka. Tentu untuk mengalahkan hawa nafsu ini nggak gampang. Sedikit kita lengah, maka dengan mudah kita akan di-KO. Maka karena itu perlunya keyakinan, perlunya pengetahuan, keterampilan, keuletan, kegigihan, semangat, konsentrasi, kesadaran, kebijaksanaan untuk mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Kuncinya sebenarnya pada kesadaran. Kalau kita selalu sadar, setiap waktu, setiap saat, maka kita tidak akan mudah untuk dikalahkan. Tapi sedikit lengah aja memberikan kesempatan bagi musuh kita untuk meng-KO kita.
Ini kalau saya mengilustrasikan saya meditasi itu begitu. Maka dalam hal ini ada satu syair di dalam Dhammapada yang berbunyi bahwa apamado amata padang, pamado macuno padang, apamata namiyanti, ye pamata yata mata. Artinya adalah kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada, orang yang sadar, ia tidak akan mati, tapi orang yang lengah, meskipun hidup seperti orang yang sudah mati. Itu pentingnya sekali kesadaran, kewaspadaan itu. Nah, kalau kita mampu mengikis, mampu menyingkirkan tadi namanya penjajah hawa nafsu, namanya nafsu indriawi, namanya kebencian, keserakahan, kebodohan, namanya keakuan. Kalau kita bisa mampu mengalahkan, menaklukkan mereka, menyingkirkan mereka, mengkapau mereka, maka kita menjadi orang yang merdeka. Ya mungkin tidak gampang, saya sendiri juga menyadari itu sih. Tidak gampang untuk kita bisa mengalahkan itu, menaklukkan itu. Saya sendiri belum tahu bisa sampai kapan untuk bisa melakukan. Kita harus optimis. Kalaupun dalam kehidupan sekarang ini, saat ini, kita tidak-tidaknya kita telah mengupayakan yang terbaik yang kita bisa. Mengikis sedikit demi sedikit, membebaskan cengkeraman hawa nafsu itu bisa banyak, ya silakan. Itu lebih baik supaya kita cepat bisa. Cuma jangan sampai kita yang di-KO, jangan sampai kita yang dikuasai, dicengkram, dan orang yang diperbudak oleh hawa nafsu, oleh keaku, oleh nafsu kesenangan indriawi duniawi. Selain dirinya sendiri menjadi manusia yang membahayakan bagi orang-orang yang ada di sini. Pikiran, ucapan, perilakunya tentu akan mencerminkan kondisi orang yang diperbudak oleh hawa nafsu itu. Sehingga dirinya sendiri, terang orang di sekelilingnya pun juga ikut terbakar. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya yang tidak sadar itu akan, tapi bagi orang yang sadar tidak akan mudah untuk dibakar. Ya, banyak di dunia ini di sekeliling kita daripada yang sadar. Orang sing benek itu lebih banyak orang benek. Begitu kena percikan kebencian, contohnya, mereka akan dengar provokasi dan masalahnya semakin menjadi semakin. Itu berawal dari orang yang diperbudak tadi, yaitu memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, walaupun semuanya itu netral, tergantung kita ya.
kemudian dimiliki, dikuasai oleh orang-orang yang hawa nafsu tadi, pasti akan menimbulkan musibah bencana. Kalau itu hanya dimiliki oleh orang yang kecil, kayak saya misalnya, saya yang menderita, atau beberapa orang yang ada di sekeliling saya yang ucapan perilaku saya yang diperbudak oleh hal-hal yang buruk tadi, hawa nafsu yang saya terbakar. Tapi kalau orang sudah punya kekayaan, kedudukan, kekuasaannya, wah, itu efeknya akan lebih semakin besar. Nah, maka karena itu pentingnya untuk kita itu mengendalikan diri. Kita tidak bisa mencegah orang lain supaya tidak berpikir betul-betul, tapi kita bisa mencegah diri kita sendiri supaya tidak. Kalau kita mengurusi dunia ini sampai kita tua renta, bahkan sampai kita tidak akan pernah selesai. Nah, kalau kita mau menyelesaikannya bagaimana? Selesaikanlah dari diri kita. Kan itu selesai bagi diri kita, tapi dunia ini akan terus berjalan sebagaimana apa adanya yang ada di dunia. Kita telah menjadi pemenang, pemasok arus, dan bahkan mungkin menjadi cahaya di pencerah bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kalau kita melihat lebih luas lagi, ya seperti ya di kita sudah diperbudak, sudah diperalat oleh kemajuan teknologi, itu kan juga semua menginginkan mempermudah untuk supaya tanggung jawab kita. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa mempermasalahkan kemajuan. Itu barang netral, bukan baik dan bukan buruk. Nah, Bante saat ini ada di Nusa Dua, yang lain ada di Surabaya, di Jakarta, atau bahkan ada yang di luar negeri. Dengan kemajuan teknologi dan kemudian dengan baik, dengan bijak, maka kita bisa bertemu, berkumpul bersama-sama bangsa negara ini, sehingga kita berkumpul dengan dalam Indonesia merayakan perbedaan. Nah, itu berkenaan dengan tergantung sama kita. Ada juga penjajahan mungkin yang ada di dalam seperti itu. Saya beberapa kali sampaikan bahwa bahagia warga, bahagia atau tidaknya sebuah keluarga pada semua anggota keluarga situ. Tapi kalau ada yang berpikir hubungan suami istri dengan niatan untuk memperbudak, pasti tidak akan rukun, tidak akan damai, tidak akan bahagia. Ya, pengen suaminya, istrinya, atau sebaliknya. Istrinya memperalat suaminya untuk memuaskan di dalam rumah tangga, itu pasti tidak akan kebahagiaan. Nah, kalau kita memang mau guyub rukun, ya kita harus bisa ya, untuk supaya menjaga keutuhan, tidak perlu mempertahankan egonya, sehingga tidak lagi akan ada kabar berita tentang kekerasan, karena semuanya pasang suami kan posisinya dengan sebaik-baiknya, sehingga kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bisa diwujudkan di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat.
Kalau kita menjadi orang yang sudah mampu mengalahkan diri sendiri, tidak guyub rukun, maka di dalam lingkungan masyarakat pun mewujudkan bersama-sama supaya di dalam lingkungan itu kita bisa membangun bangsa negara ini bisa menjadi satu energi yang positif, menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi warga dunia. Sehingga setelah perjuangan kita yang tidak sempat menikmati hasil perjuangan, bukan hanya menikmati, tapi kita sebisa semampu kita untuk melanjutkan perjuangan mereka, untuk mengisinya, dan bahkan untuk kita semuanya. Dan mari kita semuanya fokus sesuai dengan bidang untuk membangun bangsa negara ini, ya memang perlu sebab-sebab upaya-upaya benar yang dilakukan. Mari kita jadikan pengetahuan kita sebagai upaya kita untuk mewujudkan, didasari dengan ajaran agama yang kita gunakan untuk mampu tidak berpikir bertutur kata, berperilaku buruk, atau dikuasai, diperbudak. Semoga kita merdeka, rumah tangga juga bahagia, dan kita bisa mewujudkan cita-cita Indonesia bahagia dan sejahtera. Ini yang saya sampaikan. Saya tutup dari sebuah syair yang berbunyi bahwa orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni di dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan kebenaran, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya, salam kita semua saudara, merdeka. Terima kasih. Merdeka Bante, terima kasih atas pemaparan dan sudut pandang dari agama Buddha Tes. oleh. Ya, halo. Selamat malam. Monggo dipersilakan. Baik, ya terima kasih Bante atas tanggapan. 1, 2, 3, testing. Halo. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan, ya terima kasih. Saya sudah kembalikan dari tadi kok nggak ada suara gitu. Bante jaringannya. Oke, monggo dilanjut. Baik, terima kasih Bante. Sudah kita dengar bersama perspektif. Dilanjutkan. Ini saya Halo, Bante masih ada yang disampaikan? Tidak ada, Mbak. Matur nuwun, sudah. Saya tutup merdeka sudah. Baik, terima kasih. Soalnya ini delay suaranya tertinggal. Baik, terima kasih. Sudah kita dengarkan bersama perspektif dari agama Buddha oleh Bante Teja Guna pada malam hari ini, bahwa kedamaian dan kebahagiaan mungkin itu bentuk dari kemerdekaan tidak akan pernah kita capai kalau kita raih dari luar diri, tetapi kita harus mencari dari dalam diri, karena itu adalah sumber kemerdekaan hakiki dari apa yang kita hadapi, berbagai macam bentuk penjajahan apapun, baik dalam diri maupun luar diri. Baik, untuk selanjutnya, penanggap dari tokoh penghayat kepercayaan yang tadi sudah sempat saya beri waktu, namun saya undur lagi, mohon maaf. Pak Oto, selamat malam Pak Oto.
Halo Pak Oto. Wah, sore ini Pak Oto ini. Pak Oto, selamat malam. Pak Oto masih tidak ada di tempat. Sambil menunggu Pak Oto, ini saya akan bacakan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Muhammad Muki Mudun. Bagaimana esensi dari kemerdekaan untuk anak-anak muda Gen Z dalam kesadaran spiritual? Maksudnya gimana nih? Bagaimana esensi? Mungkin esensi kemerdekaan, itu esensi kemerdekaan mungkin ya. Mudah-mudahan ini nanti yang disampaikan, yang dijawab oleh narasumber akan sesuai dengan apa yang dipertanyakan nanti. Karena kalau pertanyaannya kurang tepat nanti khawatirnya kan juga tidak sesuai dengan apa yang ini Gen Z ya, bicara dengan Gen Z ini generasi yang tumbuh di era digitalisasi, yang mana tumbuh dengan akses internet, yang segala sesuatu bisa ada di genggaman tangan, yang mana juga akan banyak dampak meskipun sisi positifnya juga luar biasa. Pertanyaan akan saya sampaikan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan jawaban. Saya bacakan sekali lagi, bagaimana esensi dari kemerdekaan untuk anak-anak muda Gen Z dalam kesadaran spiritual. Kepada Gus Nizam, mohon diberikan penjelasan. Terima kasih. Ini Gus Nizam masih menemui tamu, mohon maaf. Saya hold dulu pertanyaannya. Saya geser kepada tokoh agama Konghucu, Bapak Johan Ajuan. Bapak sudah bergabung. Selamat malam, Pak Johan. Malam, Mbak Nana. Salam semua saudara. Semua saudara, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini banyak yang berhalangan tokoh-tokoh ini, Pak Johan. Iya, Kita juga ini enggak ketemu. Pak Johan sibuk terus ini kelihatannya. ngajar Bu, ngajar. Ngajar ya. Ya, Jadwalnya tabrakan sama rutinitas kita. iya Bu Nana. Kebetulan hari ini ya. Baik, Mbak Nana. Memberikan perspektif tanggapan atau apapun terkait dengan tema pada malam hari ini, merdeka atau mati. Silakan Pak Johan. Terima kasih Mbak Nana. Jadi ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya. 79 merupakan usia yang cukup baik dan cukup matang bagi perjalanan bangsa Indonesia ini, maka ini juga merupakan suatu momentum yang sangat baik untuk merenung kembali perjalanan bangsa ini mulai dari tahun 45 ketika bangsa kita mengangkat senjata untuk mengusir penjajahan, dan sekarang kita sudah mandiri mengatur pemerintahan dan perpolitikan bangsa ini sendiri tanpa harus dikekang atau dijajah lagi. Ini adalah hal yang patut kita syukuri. Oleh sebab itu, zaman sudah berubah. Dulu kita berjuang, orang tua kita maupun kakek nenek kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan ini. Dalam keyakinan agama Konghucu bahwa
apabila orang tua sudah meninggal, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memegang teguh dan meneruskan cita-cita dari orang tua kita. Yaitu apa yang kita wariskan sekarang ini adalah merupakan sebuah negara Republik Indonesia yang berdaulat dan yang merdeka. Bagaimana kita mengisi dan meneruskannya serta mempertahankan dan bahkan meningkatkan keadaan menjadi lebih baik terus-menerus. Dari segi berbagai hal yang kita lihat memang sudah banyak berkembang dan banyak kemajuan dibandingkan dengan tahun 45 yang lampau, yaitu 79 tahun yang lalu. Namun bila kita membandingkan negara kita dengan negara tetangga, maka mungkin kita sedikit miris bahwa kemajuan yang kita capai dibandingkan negara tetangga itu mungkin kita masih tertinggal. Oleh sebab itu, maka sebagai generasi pewaris dan penerus daripada bangsa Indonesia ini, kita harus banyak introspeksi diri. Mengapa kita kurang maju dibandingkan negara tetangga yang bahkan usia kemerdekaan mereka itu lebih muda daripada kita ini. Tentu ada mismanagement yang harus kita perbaiki. Dan untuk memperbaiki hal-hal yang demikian itu, kita itu harus jujur terhadap diri kita sendiri, karena tanpa kejujuran itu apa yang kita analisa dan apa yang kita simpulkan itu juga tidak akan sesuai dengan kenyataan. Karena kita tidak jujur melihat segala sesuatunya. Kita tidak jujur menilai dan menganalisa. Memang banyak hal ketidakjujuran itu dipertontonkan di dalam masyarakat dan perkembangan saat-saat belakangan ini, ya. Sehingga kita juga harus merasa prihatin bahwa nilai kejujuran itu sudah sedemikian ditinggalkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh sebab itu, apabila kita menyadari dan ingin untuk memperbaiki dan mencapai kemajuan-kemajuan yang lebih baik, maka kita harus mengembalikan kejujuran terhadap diri kita sendiri dalam berbagai hal. Ya, kejujuran kita di dalam mengatakan mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana yang benar itu harus didukung, dan yang kurang benar itu harus dikoreksi. Karena tanpa kejujuran, maka kita akan selalu berputar-putar di dalam lingkaran yang tidak berujung. Tanpa kejujuran, kita akan berjalan di tempat dan berjalan sangat perlahan. Dan suatu saat kita akan merasa malu kepada nenek moyang kita dengan menerima warisan ini, tetapi kita tidak mampu meneruskan dan mengembangkannya secara baik. Saya pikir
kejujuran kita sebagai bangsa dan negara itu harus dikembalikan pada rel yang seharusnya, supaya segala sesuatu dapat ditempatkan pada tempat yang sebenarnya dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin ini saja Mbak Nana tanggapan dari kami. Terima kasih. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Wenzel. Salam semua saudara. Tidak terasa kita akan segera di penghujung waktu untuk menyingkat waktu. Oto. Selamat malam Pak Oto. Halo Pak Oto. Pak Oto ini kemana Pak Oto ini? Malam, Alhamdulillah. Dari mana Pak? lilir. Saya merasa berdosa sama Pak Oto ini. Ya beginilah. Mau suwe. Untuk kemerdekaan ini ya gini nih Pak. Melepaskan belenggu-belenggu ini ya gini nih. Budaya Pak Oto. Baik Pak Oto, silakan menyampaikan apapun unek-unek boleh tentang atau mati. Silakan Pak Oto. Hai, terima kasih. Salam rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hal dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Pak John Ajuan. Mari kita introspeksi diri. Banyak hal yang perlu untuk kita koreksi sebenarnya. Apakah kita sudah merdeka? Tapi karena memang banyak kesalahan salah kaprah. Termasuk juga salah satu penggubah atau tulisan-tulisan yang sekarang ini banyak beredar di jalan-jalan dengan tulisan 17 Agustus 1945. Selamat lahirnya bangsa Indonesia, lahirnya Indonesia. Sampai-sampai lagu wajib 17 Agustus itu pun juga salah. Yang berbunyi 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah ini, hari lahirnya bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia itu sudah lahir sebelum jauh kemerdekaan itu ada. Ini kesalahan yang harus kita betulkan. Ini jadi yang benar adalah 17 Agustus 1945 itu merupakan hari kemerdekaan. Secara politik kita merdeka pada tahun 45 secara politik. Tetapi kalau kita lihat kapan lahirnya Indonesia, kapan adanya negara Indonesia, ini yang masih menjadi satu debatable. Apakah 17 Agustus, 18 Agustus, atau 19 Agustus? Karena apa? Di dalam satu persyaratan berdirinya sebuah negara, harus ada konstitusi, harus ada presiden, harus ada rakyat, dan harus ada wilayah. Nah, kita pada tahun 17 Agustus 1945, kita masih belum punya wilayah. Kita masih belum punya presiden. Ini. Kemudian sehingga kata-kata ini yang benar adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka secara politik. Tetapi secara hakiki, apakah kita sudah merdeka? Ini di luar perspektif politis. Mari kita lihat. Di dalam ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita memiliki, jadi seperti tadi diuraikan oleh Pak Gus Nizam, ada nafsu syaitani katanya. Ini ada nafsu syaitani yang harus ditaklukkan. Di dalam ajaran kepercayaan, di dalam diri kita itu ada 11 saudara. Yang pertama, yang kita sebut dengan Jati Ngarang, ya Jati Ngarang,
Jatingarang itu atau Sukma Jati itu berada di bahu sebelah kiri, ya, dan bahu sebelah kanan itu ada Gandarwa Raja yang sifatnya kejam, tamak. Ini yang kemudian ada di dalam di dada sebelah kiri ada yang disebut dengan Endro. Endro itu apa? Sifatnya apa? Sifatnya adalah males. Jadi kalau kadang-kala kita itu pada satu saat mood kita tidak baik, ya mood kita tidak baik, kita segala sesuatu kok males aku ya. Nah, ini adalah pengaruh dari Endro yang ada di dada sebelah kiri. Sedangkan dada di sebelah kanan, dada sebelah kanan itu ada Bayu. Sifatnya adalah keteguhan. Kemudian ada lagi, ya ada lagi yang namanya Sukmoroso. Sukmoroso itu ada di mana? Sukmoroso itu ada di pinggang kiri dan kanan. Ya, Sukmoroso ini yang memiliki sifat halus perasaannya. Jadi dia perasaannya halus, seperti saya. Wah, kayak nih. Seperti. Kemudian ada yang disebut dengan Sukmo Kencono. Ya, Sukmo Kencono. Sukmo Kencono itu ada di mana? Ada di tulang tungging. Pengaruhnya apa? Pada nafsu kebirahian. Ini. Kemudian juga ada kebirahian akan disebut dengan Nogo Tahun atau Sukmo Nogo. Ini di tulang belakang, ya, di tulang belakang. Ini sifatnya dia berbelit-belit, ya, sifatnya dia berbelit-belit, sehingga orang yang senang berbelit-belit itu karena pengaruh dari yang disebut dengan Sukmo Nogo. Sedangkan yang terakhir adalah Bagindo Kilir atau yang disebut dengan Nur Roso. Ini biasanya kegunaannya adalah sifatnya letaknya di ujung-ujung jari ini, di ujung-ujung jari, sifatnya adalah untuk penyembuhan. Nah, sedangkan yang terakhir adalah di Permono, di tengah-tengah sini. Nah, ini yang bisa menimbulkan kalau ini sudah kita satukan, sudah bisa kita manage, maka kita akan bisa menjadi orang yang waskito. Nah, ini, nah sekarang di dalam hakikat kemerdekaan, apakah kita sudah bisa menaklukkan, memanage semua nafsu-nafsu saudara-saudara kita yang ada di diri kita? Ini yang terpenting. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, ya kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang-orang yang tamak, banyak orang-orang yang haus kekuasaan, banyak orang-orang yang bermacam-macam dengan pola tingkah. Nah, inilah yang disebut dengan kurangnya kesadaran spiritual. Mereka benar beragama, mereka benar beribadah, tetapi karena kesadaran spiritualnya masih rendah, maka dia akan mudah untuk dihanyutkan atau dipengaruhi oleh nafsu-nafsu yang ada. Ini yang terpenting. Jadi, hakikat kemerdekaan, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah merdeka atau belum? Jawabannya antara ya dan tidak. Kita merdeka secara politik, iya. Tapi merdeka secara psikis, nanti dulu. Kita lihat, tiap-tiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas spiritualnya masing-masing. Saya pikir itu Mbak Nana. Terima kasih. Rahayu. Baik, terima kasih Rahayu Romo Oto. Jadi itu perspektif dari penghayat kepercayaan. Ada koreksi atau pendapat dari Pak Oto tentang ketidaktepatan dalam kata lahir pada lagi 17 Agustus. Itu mungkin maksudnya itu terlahir kembali setelah kemerdekaan mungkin Pak Oto. Loh, nggak jadi parkir ya? Ini ada yang bocor. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Pertanyaan pertama yang tadi sempat saya baca tapi terpending karena adanya peralihan narasumber kita. Sekarang saya mau bacakan ulang. Pertanyaan pertama, karena
kesadaran spiritual. Saya bacakan sekalian, karena ini waktunya sudah di penghujung acara, nanti sekalian closing statement. Pertanyaan kedua, bagaimana kita dapat membebaskan luar diri? Baik, untuk pertanyaan tersebut, saya sampaikan kepada narasumber untuk bisa memberikan jawaban dan pemaparan lanjutan. Silakan, Gus Nizam. Terima kasih, Mbak Nana. Jawaban dari pertanyaan kedua adalah terpengaruhlah dari firman Tuhan, sabda Nabi, dan kata mutiara atau kata nasihat para ulama atau cendekiawan atau para bijak bestari. Siapa yang kurang terpengaruh firman-firman Tuhan, sabda-sabda Nabi, dan petuah-petuah bijak, kaum bijak bestari, pasti akan mudah terpengaruh oleh bisikan hawa nafsunya sendiri, terpengaruh oleh bisikan setan, terpengaruh oleh teman atau orang terdekat, yang itu semua negatif. Bahkan juga mudah sekali terpengaruh oleh tipu daya atau penampakan dunia seisinya. Tidak ada terapi yang lebih atau apa namanya, tidak ada benteng yang lebih kuat dari benteng Allah. Benteng Allah, ya kita harus mudah terpengaruh oleh kebenaran firman Tuhan di kitab suci kita masing-masing, yang itu dikuatkan oleh Nabi, sang pembawa wahyu, dan diuraikan di kehidupan nyata ini oleh para pewaris Nabi, para ulama yang menerapkan ajaran firman Tuhan dan sabda Nabi tersebut. Jika pengaruh kebenaran itu kuat, maka pengaruh negatif dari manapun akan lemah atau sulit mempengaruhi jiwa kita. Sebaliknya, kalau pengaruh kebenaran yang positif itu kurang kuat mempengaruhi kejiwaan kita, maka kita akan mudah terpengaruh oleh berbagai pengaruh negatif, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Untuk itu, kita harus banyak tahu tentang firman Tuhan, sabda Nabi, dan kata bijak atau nasihat para alim ulama atau para bijak bestari. Kemudian pertanyaan pertama tadi, bagaimana generasi Z, yaitu generasi yang lahir di atas tahun 90 atau tahun 90 ke atas, ya secara teori tidak ada yang lebih benar dari menguatkan keimanan dan ketakwaan.
dan patuh kepada kedua orang tua, khususnya ibu bagi laki-laki dan bapak bagi anak perempuan. Karena bagaimanapun hebatnya anak generasi Z zaman sekarang, kalau dari sisi pengalaman hidup tidak akan pernah lebih berpengalaman dari kedua orang tuanya dan gurunya yang membimbing kalau sudah punya guru. Kalau belum punya guru ya hendaknya mencari guru. Karena bagaimanapun kita harus belajar dari orang-orang yang lebih dulu mengalami asam garam kehidupan ini. Karena kalau sekedar teori, saya rasa semua mahasiswa khususnya sudah kaya raya soal teori. Jadi kalau soal laku atau menerapkan teori, ya usia bagaimanapun, ya kalau belum 40 tahun ke atas ya belum merasakan banyak asam garam kehidupan. Maka dari situlah kita semua dinasehati oleh kaum bijak agar terus belajar dari kesalahan dan pengalaman. Di samping belajar kepada orang yang lebih berpengalaman dari kita. Saya rasa itu, Mbak Nana. Baik, terima kasih atas jawabannya yang diberikan oleh bisa narasumber kita. Mungkin selanjutnya ini saya cek dulu. Mbak Nana memotong sebentar, ini ada pertanyaan di kolom chat juga dari saudara kita umat Hindu, dari Pak Iwan Yasa di sini. Bisa saya bacakan? Ya. Mohon dijelaskan makna kemerdekaan untuk masa dewasa ini di era digitalisasi. Hal ini saya kaitkan dengan era generasi Gen Z yang jika memperingati hari kemerdekaan sering disuguhi hiburan, karnaval, dan lain-lain. Ironisnya, sangat jarang ditampilkan karnaval yang menceritakan bagaimana susah payah dan meraih kemerdekaan ini. Sebaliknya, yang banyak disebutkan karnaval bernuansa hiburan. Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Ya, sebagaimana kata pepatah no pain no gain, yang artinya tidak no pain Ada sakit, tidak ada derita, tidak ada bahagia. ada Ya, hasil. ya kalau hanya hiburan-hiburan seperti itu cara memperingati tingkat anak-anak, bukan tingkat dewasa, atau itu tingkat remaja lah. Kalau anak-anak terlalu ini itu cara merayakan kemerdekaan tingkat remaja. Secara umum terbagi 3, tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Kalau cara menghormati atau merayakan kemerdekaan tingkat dewasa, ya tadi itu kita harus tahu dan mencoba merasakan bagaimana susahnya para pahlawan kita, para nenek moyang kita dahulu merebut kemerdekaan. Ya berdarah-darah. Benar-benar semua dikerahkan. Harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawa. Maka kita yang sudah berkesadaran tinggi hendaknya memperingati dengan membaca sejarah dan
menghormati para pahlawan dengan kita mau bukan bukan berdarah-darah, kita harus mau bekerja keras. Bagaimana agar para pendahulu itu melihat kita yang hidup di atas bumi ini, dilihat dari bawah bumi, mereka senyum, mereka bangga karena kita mengerti dan bisa berterima kasih dengan benar, yaitu melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan ini dengan semua hal yang lebih baik tentunya. Tidak hanya dengan hiburan-hiburan yang sifatnya untuk bersenang-senang. Lebih-lebih jika merayakannya dengan joget-joget atau hura-hura, itu jelas bukan merayakan kemerdekaan yang benar. Bayangkan seandainya kita menjadi mereka, para pendahulu yang menumpahkan darah, kemudian melihat kita generasi sekarang memperingatinya dengan hura-hura, pastilah menangis, pastilah mereka tidak setuju. Nah, itu hendaknya kita bisa menjiwai mereka dan mengira-ngira lah, paling tidak kita bisa mengira-ngira bagaimana agar para pendahulu itu tersenyum melihat cara kita menghormati kemerdekaan. Saya rasa itu bisa kita kira-kira sendiri. Ya tentu kita isi dengan hal-hal positif yang membangkitkan semangat hidup kita untuk mengisi kemerdekaan ini agar lebih maju dan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber kita dari agama Konghucu tadi, Bapak Johan Ajuan, jika dibandingkan dengan negara tetangga, dari sisi usia kita lebih tua, maka kemajuan kita kalah. Dari situ kita harus malu. Atas nama penerus kemerdekaan, kita harus malu. Lebih tua usia kemerdekaan dibanding negara tetangga, tapi tidak lebih maju. Berarti kita malas. Berarti kita kurang semangat dalam mengisi kemerdekaan yang semestinya kita lakukan. Saya rasa itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan yang sudah dijawab tersebut, kita juga sudah ada di penghujung waktu pada acara kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan mohon kepada narasumber untuk memberikan sedikit lagi closing statement sebagai tanda akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Silakan untuk memberikan closing statement. Closing statementnya, merdeka atau mati, mati atau merdeka, merdeka atau mati, mati atau merdeka. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Artinya, jika ingin merdeka dalam arti hakiki, tinggalkan kehendak selain kehendak Tuhan. Tinggalkan keinginan selain keinginan Tuhan. Tinggalkan harapan selain harapan Tuhan. Itu yang dimaksud merdeka dalam arti hakiki. Tuhan menciptakan kita tidaklah menginginkan agar kita hura-hura atau kita seenaknya. Tuhan menciptakan kita tak lain tak bukan untuk mengabdikan diri dan menghambakannya dalam arti hakiki, yaitu
ya menjaga, merawat, melestarikan bumi ini dari kehancuran, dan kita yakini bahwa semua makhluk adalah keluarga besar Tuhan yang harus kita satukan, harus kita rukunkan, kita damaikan, kita berpelukan mesra walaupun beda agama atau beda keyakinan, apalagi hanya beda aliran. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas segala yang diberikan, baik paparan, tanggapan maupun jawaban yang sudah diberikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, dengan adanya closing statement tersebut sebagai tanda akhir dari acara kita pada malam hari ini, semoga semua asupan, wawasan yang sudah kita terima menjadikan energi positif untuk mengisi kemerdekaan kita, untuk memerdekakan diri kita, baik dari dalam maupun dari luar diri kita. Semoga kita akan selalu mendapatkan pencerahan-pencerahan melalui jaringan online ini, yang mana kita mungkin tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang seperti yang kita dapatkan di jaringan online dari luar yang selama ini mungkin jarang kita temui. Baik, dengan berakhirnya acara, saya Nana sebagai moderator pada malam hari ini undur diri dari acara malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, ada kesalahan-kesalahan teknis yang tadi sempat mengganggu jalannya acara kita. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki dari segala sisi atas acara yang sudah kita jalankan bersama. Baik, Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara merdeka. Merdeka. Salam semua saudara. Semua saudara. Matur Baik, nuwun, matur ya, nuwun. terima kasih disampaikan kepada moderator kita dengan Mbak Nana yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini, dan juga saya sampaikan terima kasih atas pencerahannya kepada narasumber pemateri dengan Buya Asofa atau Gus Nizam. Terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang telah memberikan tanggapan atau pandangannya terhadap tema pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan setia selalu mengikuti jagungan online. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka. Mari kita jaga dan lestarikan kemerdekaan ini dengan kemerdekaan berpikir dan berkarya untuk Indonesia lebih baik. Janganlah membuat perbedaan menjadi alasan untuk bertikai dan melemahkan kasih sayang kita. Justru dengan perbedaan ini Indonesia menjadi unik. Jangan ada lagi diskriminasi. Mari bersama menjaga kesatuan dan perdamaian bangsa. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan merayakan perbedaan dalam wadah IMP. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia jayalah, Indonesia rayalah, merdeka. Salam semua Merdeka. saudara. Sampai Salam jumpa semua Senin saudara. depan, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Izin Terima kasih. pamit, izin pamit.